dosen program studi PG PAUD di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan bidang pengajaran yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah asesmen perkembangan anak usia dini. Mata kuliah ini terdiri atas 14 pertemuan dengan bobot 2 SKS. Sedangkan kode mata kuliah ini yaitu KKP A13. Strategi yang saya gunakan dalam melaksanakan perkuliahan ini yaitu menggunakan strategi delivery, interaction, and assessment. Delivery ini sendiri adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi saat perkuliahan, baik itu secara daring maupun secara tatap muka. Pertemuan secara daring saya laksanakan menggunakan aplikasi Google Meet. Sedangkan pertemuan tatap muka saya laksanakan di kelas. Yang berikutnya adalah interaction. Interaction adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa ketika perkuliahan, yaitu menggunakan diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang berikutnya adalah assessment. Assessment berkaitan dengan sistem penilaian yang diberikan dalam perkuliahan ini. Assessment disampaikan oleh saya pada awal pertemuan, yaitu ketika menyampaikan kontrak kuliah, sehingga mahasiswa bisa mengatur strategi untuk mendapatkan hasil yang bagus untuk mata kuliah ini dan dapat mengerjakan tugas-tugas selesai tepat pada waktunya. Deskripsi mata kuliah asesmen. Mata kuliah ini diajarkan dengan tujuan untuk menambah wawasan mahasiswa dan pemahaman serta keterampilan yang berkaitan dengan konsep-konsep asesmen menurut MICE dan ruang lingkupnya, tujuan asesmen, ciri-ciri asesmen, dan wilayah asesmen perkembangan anak usia dini. Kemudian terdapat juga teknik-teknik asesmen perkembangan anak usia dini dan pengembangan instrumen asesmen anak usia dini, serta pelaporan, penafsiran, dan tindak lanjut hasil asesmen perkembangan anak usia dini. Kemampuan yang diharapkan oleh mahasiswa ketika sudah melaksanakan perkuliahan ini yaitu yang pertama berkaitan dengan sikap. Sikap, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, keterampilan umum. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga yaitu pengetahuan. Mahasiswa memahami konsep asesmen menurut MICE dan ruang lingkupnya. Mahasiswa memahami ciri-ciri asesmen yang baik. Mahasiswa memahami tujuan, prinsip, dan wilayah asesmen. Mahasiswa memahami teknik-teknik asesmen perkembangan anak usia dini. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pengembangan instrumen asesmen anak usia dini. Mahasiswa memahami prosedur pelaksanaan asesmen perkembangan anak usia dini. Yang keempat, berkaitan dengan keterampilan khusus. Mahasiswa memiliki kemampuan dan keterampilan di dalam membuat teknik-teknik asesmen perkembangan anak usia dini. Keterampilan yang kedua, mahasiswa mampu menafsirkan, melaporkan, dan menindaklanjuti hasil asesmen perkembangan anak usia dini. Keterampilan yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan instrumen asesmen perkembangan anak usia dini. Bahan kajian mata kuliah asesmen perkembangan anak usia dini terdiri dari 13 bahan kajian. Bahan kajian yang pertama yaitu konsep asesmen menurut MICE dan ruang lingkupnya, ciri-ciri asesmen yang baik, tujuan asesmen, dan wilayah asesmen perkembangan anak usia dini, prinsip-prinsip asesmen perkembangan anak usia dini, teknik observasi pada asesmen perkembangan anak usia dini, teknik pembuatan catatan anekdot pada asesmen perkembangan anak usia dini, teknik pembuatan running record pada asesmen perkembangan anak usia dini, teknik pembuatan checklist pada asesmen perkembangan anak usia dini, teknik pembuatan portofolio pada asesmen perkembangan anak usia dini, teknik pemberian tugas pada asesmen perkembangan anak usia dini, teknik hasil karya pada asesmen perkembangan anak usia dini, pengembangan instrumen asesmen perkembangan anak usia dini, penafsiran, pelaporan, dan tindak lanjut hasil asesmen perkembangan anak usia dini. Mode perkuliahan untuk mata kuliah ini yaitu 50% dilaksanakan secara daring dan 50% dilaksanakan secara tatap muka. Pertemuan secara daring sebanyak 7 pertemuan menggunakan aplikasi Google Meet dan 7 pertemuan
Sistem penilaian terdiri atas 4. Yang pertama yaitu bagaimana partisipasi mahasiswa di kelas, kehadiran dan sikap saat mahasiswa mengikuti perkuliahan. Yang kedua, presentasi, diskusi, unjuk kerja, dan tugas terstruktur. Yang ketiga, ada ujian tengah semester berbentuk ujian tertulis. Sedangkan yang keempat, ujian akhir semester dalam bentuk project based learning. Mahasiswa menyusun pelaporan dan menindaklanjuti hasil asesmen perkembangan anak usia dini. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat ya? Sehat, Bu. Ada yang kurang sehat? Sudah. Sudah makan? Kasihan ya kalau belum makan ya. Jadi kalau kuliah pagi itu harus makan dulu di rumah supaya otaknya mampu bekerja dengan efektif. Kemudian hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Cynthia. Cynthia, kenapa Cynthia tidak masuk? Oh, sedang membanjir. Iya, Bu. Rumahnya di seberang ya? Ya, Bu. Ya, kita berharap semoga banjir itu cepat surut supaya aktivitas kuliah kita bisa berjalan dengan lancar, dan yang teman-teman kalian yang tidak bisa masuk kuliah hari ini bisa masuk minggu depan. Jadi harapannya itu. Kita hari ini belajar tentang catatan anekdot ya, membuat catatan anekdot. Nah, sebelum Ibu menjelaskan catatan anekdot, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ayo. Afina? Lupa. Jadi materi kita minggu lalu itu tentang observasi. Nah, apa yang diobservasi? Observasi tentunya kita melakukan pengamatan. Hal apa yang kita amati untuk melihat ketika kita mengasesmen perkembangan anak, tentunya yang kita amati adalah anak itu sendiri yang berkaitan dengan aspek-aspek perkembangan. Nah, sedangkan perkembangan anak ini kita lihat kalau dari teori-teori pertemuan yang pertama kemarin, ada berapa aspek yang diamati? Observasi. Ketika kita mengobservasi apa yang kita sebagai pembentuk anak usia ini, apa yang kita lihat, apa yang ingin kita lihat? Coba. Perkembangan anak. Nah, perkembangan anak ini apa saja lingkupnya? Ayo, minggu lalu sudah Ibu jelaskan. Perkembangan pengetahuan. Oke, siapa lagi? Perilaku dan sikap. Apa lagi? Ayo. Yang ketiga adalah keterampilan, pengetahuan, sikap, keterampilan. Nah, itu yang berkaitan dengan hasil belajar. Kalau yang berkaitan dengan perkembangan anak itu ada 6 aspek perkembangan. Nah, saya rasa kalian pasti tahu, tapi mungkin bingung ya. Nah, itu. Jadi aspek perkembangan anak ini tentunya seluruh indikator dari perkembangan anak yang menjadi aspek amatan guru. Dari misalnya aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan moral spiritual, aspek perkembangan bahasa. Dan yang berikutnya aspek perkembangan psikomotoris, nah, sosial emosional, seni yang terakhir. Jadi ada 6 indikator yang bisa kita amati ketika kita menggunakan. Kemudian itu juga hari ini catatan anekdot ya. Catatan anekdot ini juga berkaitan dengan seluruh indikator aspek perkembangan anak usia ini. Jadi ada 6 ketika kita membuat catatan anekdot. Yang pertama adalah seluruh indikator perkembangan motorik. Kita
buat catatannya, kita amati lagi. Kemudian yang kedua, seluruh indikator perkembangan bahasa. Contohnya misalnya ketika ingin melihat indikator perkembangan bahasa, tentunya kemampuan misalnya kemampuan anak mengucapkan kosakata. Ada berapa kosakata? Kemudian kemampuan anak merespon apa yang disampaikan oleh ibu guru. Contohnya misalnya ketika ibu guru menyapa, si Afina ini menjawab tidak? Ada yang menjawab, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak juga bisa nanti kita tulis di dalam sebuah catatan anekdot. Itu contoh yang perkembangan bahasa. Kemudian contoh yang perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik yang bisa kita tulis menggunakan catatan anekdot adalah yang berkaitan dengan kemampuan anak untuk menggunakan motorik halus, misalnya kemampuan membentuk Play-Doh. Play-Doh kan dia meremas-remas. Nah, membentuk, memanipulasi bentuk benda. Nah, itu adalah motorik halus. Beda lagi ketika motorik kasar. Motorik kasar misalnya kemampuan anak melewati papan titian seimbang tidak kakinya. Ada yang masih ini kan? Mereka kalau lihat tanpa melewati kayu atau papan titian, ada yang takut Bu, ada yang sama sekali tidak berani kan? Bu, saya takut. Nah, ada yang begitu. Jadi kalau begitu berarti kan belum teramati, belum terlihat kemampuan dari motorik kasar. Kemudian kita melanjutkan mengenai catatan anekdot itu sendiri. Catatan anekdot itu sendiri merupakan catatan kejadian khusus, peristiwa khusus mengenai perilaku yang ditampilkan anak pada situasi tertentu. Perilaku khusus, jadi tidak semua perilaku ditulis ataupun dinilai menggunakan catatan anekdot. Jadi hanya perilaku khusus yang guru tulis menggunakan catatan anekdot. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian catatan anekdot ini ditulis dengan singkat. Maksudnya apa? Jadi kalimatnya tidak panjang. Jadi hanya menuliskan peristiwa yang terjadi mengenai perilaku anak yang ditulis secara singkat. Kalimatnya tidak panjang. Nanti kalian melihat ada contohnya, ada contoh catatan anekdot. Kemudian yang berikutnya adalah catatan anekdot ini menjelaskan sesuatu yang faktual yang benar-benar terjadi. Jadi catatan anekdot ini guru tidak boleh membuat catatan anekdot ini secara subjektif. Ya, bukan, dan juga bukan peristiwa yang tidak terjadi, harus benar-benar terjadi. Contohnya hari ini peristiwa khususnya ketika misalnya tadi ya, ketika kita masuk kelas ada yang terlambat, misalnya ada satu orang yang terlambat. Nah, itu peristiwa khusus. Jadi anak ini ketika mahasiswa ini ketika terlambat dia sudah merasa di dalam hatinya kan, oh, saya terlambat. Begitu juga untuk anak usia dini, perilaku khusus yang bisa guru nilai menggunakan catatan anekdot. Kemudian, nah ini ya, sama seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya tadi bahwa catatan anekdot ini harus objektif, harus sesuai, harus dinilai, harus diinterpretasi dengan apapun peristiwa yang terjadi di kelas, bukan secara subjektif. Oh, karena misalnya tidak suka dengan anak yang aktif misalnya, lalu itu terus yang ditulis, tidak boleh. Itu juga harus merata ya. Jadi misalnya untuk anak yang aktif, jadi bisa ditulis. Jadi anak ini perilaku khususnya mengikuti pelajaran dengan baik dibandingkan teman-teman yang lainnya. Anak ini misalnya Budi ya, Budi setiap kegiatan, setiap aktivitas yang diberikan oleh guru dia selalu
mengikuti dibandingkan anak-anak yang lain dan selalu selesai tepat waktu. Entah suasana hati, entah perilaku yang ditampilkan oleh anak. Bisa dipahami ya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Saya ingin menanyakan apa fungsi dari catatan anekdot untuk bertanya di dalam lingkungan PAUD itu sendiri? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi satu lagi mungkin atau hanya satu orang saja? Satu saja dulu ya. Oke, Ibu langsung jawab atau ada yang ingin menambahkan? Oke, Ibu langsung jawab. Jadi apa gunanya catatan anekdot untuk kedepannya? Tentunya ada gunanya. Dan setiap catatan anekdot yang dibuat oleh guru adalah untuk melihat perkembangan anak, melihat tingkat perkembangannya. Tentunya ada kemajuan atau tidak, ada masalah atau tidak. Hanya berkaitan dengan itulah fungsi seorang guru melakukan sebuah asesmen untuk mengukur, untuk melihat, untuk menganalisis tingkat perkembangan anak, baik itu yang berkaitan dengan hasil atau proses ataupun yang berkaitan dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan tentunya yang berkaitan dengan moral, spiritual. Oh, ternyata ada peningkatan antara Apina yang semester minggu lalu dengan Apina yang hari ini, kan ada peningkatan dari moralnya. Misalnya yang minggu lalu atau hari kemarin Apina ini belum membiasakan dirinya untuk misalnya mengucapkan maaf, terima kasih kan atau kebiasaannya tidak merespon ketika guru bertanya kan. Nah, ketika minggu depannya sudah ada kemajuan dari anak ini, dia sudah mampu menanggapi yang disampaikan oleh guru, sudah mampu menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kan ada ya biasanya anak usia dini itu, kamu apa kabar hari ini? Ya, kenapa kamu murung? Sehingga ternyata minggu depannya terus dipancing kan. Gurunya tentunya harus mengetahui tingkat pemahaman, harus mengetahui karakteristik anak usia dini, sehingga nanti sambil menggunakan catatan anekdot, gurunya bisa menganalisis, oh ternyata ada masalah, oh ternyata ada perkembangannya dibandingkan hari-hari sebelumnya, dibandingkan kemarin misalnya. Kalau anak usia dini kan dia masuk tiap hari ya, jadi nanti kalian ketika menjadi guru itu mengajarnya tiap hari menjadi guru kelas. Tentunya akan sangat dilihat kan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat seperti dengan hari ini kan. Tentunya ada hal-hal yang tentunya berubah dalam diri anak. Jadi gunanya untuk apa tadi Apina? Anekdot ini? Untuk mengetahui perkembangan anak. Yang lainnya dari yang Ibu jelaskan tadi, dari pertanyaan Apina, ada yang bisa menyampaikan kembali guna dari catatan anekdot? Ada apa tadi? Yang Ibu sampaikan tadi, minimal tidak? Nah, apa coba? Untuk melihat sejauh mana perkembangan anak, ada kemajuan atau tidak. Untuk melihat, untuk menganalisis dan untuk melaporkan juga ya, untuk melaporkan. Nanti ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, dan ada nanti laporan akhir semester yang dalam bentuk buku, raport. Semua hasil penilaian harus guru dokumentasikan yang berkaitan dengan catatan anekdot. Jadi catatan anekdot yang dari 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan disimpan oleh guru. Kenapa? Nanti gunanya untuk melaporkan kepada orang tua anak di akhir semester. Makanya contoh
Ini dia contoh dari catatan anekdot. Kalian langsung praktek ya, praktek membuat catatan anekdot. Karena mata kuliah kita 2 SKS ya, 1 SKS teori, 1 SKS praktek. Yang berkaitan dengan asesmen memang harus ada praktek. Kalau tidak praktek, kalian bingung kan? Bingung sendiri. Atau masih belum tahu arahnya kemana. Kalau sampai praktek, setelah mendengarkan penjelasan dan ada contohnya, kalian bisa memahami lebih bagus. Jadi silakan. Supaya teman-teman yang lain juga tahu. Ayo, siapa yang mau membacakan? Jangan takut ya. Silakan. Nanti setelah itu satu orang lagi. Baiklah, saya akan membacakan catatan anekdot tentang anak yang bernama Cynthia Handayani. Tanggal 19 November 2021, pukul 7.30 sampai dengan 10. Nama anak Cynthia Handayani. Peristiwa tidak konsentrasi dalam belajar, tidak mau mendengarkan penjelasan guru. Tafsirannya, kemungkinan anak ini kurang didikan dari orang tua di rumah. Keterangannya, melakukan kunjungan anak didik peserta didik tersebut ke rumah. Ternyata anak tersebut kurang mendapatkan perhatian dikarenakan orang tuanya sibuk dalam bekerja. Terima kasih. Jadi siapa namanya ini? Cynthia Handayani. Siapa namanya? Monika. Terus kalau lupa. Jadi Monika, ketika menafsirkan kita tidak boleh yang berkaitan dengan pendidikan ya. Tidak boleh yang berkaitan dengan pendidikan. Karena itu kan karakter ya. Anak ini kan adanya kita. Jadi kemungkinan kurang komunikasi atau kurang kebiasaan itu boleh. Kemungkinan kurang itu diperbaiki sedikit ya. Yang lainnya sudah bagus gitu ya. Oke, satu lagi silakan. Nama Nana Mardiana, kelompok atau semester B, Tanhada 2021, tanggal 19 November 2021, pukul 8.30. Anak tidak mau bergaul dengan teman-teman sekelasnya dan lebih suka menyendiri. Tafsirannya, kemungkinan pada lingkungan keluarga kurang adanya interaksi antara orang tua dan anak. Dan keterangannya, setelah berdiskusi dengan orang tua anak tersebut, ternyata kurang adanya perhatian khusus yang diberikan kepada anak sehingga anak tidak mau berbicara dan sering takut dan malu berbicara dengannya. Terima kasih. Sudah bagus ya, jadi rata-rata sudah bagus jawaban kalian ya. Masalah di rumah atau ada masalah terkait dengan kesulitan untuk memahami
atau menyimak apa yang diucapkan oleh guru. Karena ada ya anak yang begitu ya, kesulitan untuk berkonsentrasi. Oh, nggak paham saya dari tadi apa yang dijelaskan oleh ini misalnya. Jadi ternyata anak ini sulit untuk fokus, sulit untuk berkonsentrasi. Ternyata karena misalnya ada masalah emosi kan, kurang percaya diri, atau ada emosi yang misalnya berkaitan dengan marah atau manja. Nah, itu interpretasinya. Kalau peristiwa tidak boleh ya, tidak boleh mengatakan kemungkinan anak ini, itu tidak boleh. Peristiwa memang hal yang benar-benar terjadi. Kalau tafsiran kita boleh mengira, menginterpretasi. Jadi kalau peristiwa ini bukan kira-kira lagi ya, kemungkinan itu salah. Jadi kalau peristiwa tidak ada lagi kalimatnya kemungkinan, harus benar-benar peristiwa faktual, peristiwa real yang terjadi saat pembelajaran yang berlangsung di kelas. Sudah paham materi kita hari ini? Sudah paham. Kemudian tugasnya juga, prakteknya sudah menunjukkan kemampuan kalian yang cukup lah ya, cukup, dan ada yang sudah bagus tadi, ada yang masih perlu diperbaiki, itu hal yang wajar. Nanti kita perlu ya, yang masih kurang tadi perlu direvisi dan belajar kembali di rumah. Kemudian untuk materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.